Orange-nya kira-kira bedanya apa nih? Kalau yang tadi orange-nya nyampe bawah teman-teman, ya nggak? Nih, orange-nya itu bagiannya siapa teman-teman? Reas Pak. Reas. Sampai bawah nggak kalau di sini? Enggak Pak. Itu sampai bawah. Sampai bawah. Ini kota share ya teman-teman. Kota share sampai bawah nih teman-teman. Nah, ini surplus nih teman-teman. Orange-nya sampai bawah nggak teman-teman? Tidak Pak. Enggak Pak. Tidak. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bedanya kota share dan surplus ya. Ini adalah surplus. Bedanya adalah si reasuransi ini sudah mulai memberikan kepercayaan kepada si perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi ini sudah melihat bahwa perusahaan asuransi ini sudah bisa melakukan proses underwriting dengan benar. Itu sudah mulai ada pengalamannya. Gitu. Begitupun si perusahaan asuransi ini juga seperti itu. Dia ngerasa sudah gapek nih. Dia ngerasa sudah mulai pinter nih. Dia merasa sudah memiliki kemampuan nih. Sehingga di surplus ini ada nilai tertentu nih teman-teman. Di sini nih. Yang akan menjadi namanya ini adalah retensi teman-teman. Oke. Namanya retensi teman-teman. Ada nilai tertentu yang si reas ini akan membiarkan si perusahaan asuransi ini untuk menahan semuanya sendiri. Sampai dengan level yang abu-abu ini, reas nggak akan ikut campur. Reas nggak akan minta bagian. Baik itu apa, bagian apa aja tadi? Premi. Yang pertama itu resiko, premi, dan yang terakhir apa teman-teman? Klaim Pak. Klaim. Oke. Jadi di nilai tertentu ini dalam contoh ini misalnya adalah 300 juta ya. Sampai dengan nilai 300 juta resikonya ya. Itu si reas membiarkan perusahaan asuransi itu menahan semuanya sendiri. Jadi ya udah kalau ada resiko sampai dengan 300 juta lo tahan sendiri. Preminya gimana? Ya preminya lo nikmatin aja sendiri. Gua nggak perlu minta bagian deh kalau ada premi dari resiko di bawah 300 juta. Terus nanti kalau klaim gimana? Ya kalau klaim juga lo tanggung sendiri dong, gitu kan? Karena lo udah confident kan, lo udah mulai pinter kan melakukan proses underwriting. Jadi kalau ada klaim untuk resiko di bawah 300 juta karena apa ini resikonya adalah dia tahan sendiri, preminya juga ditahan sendiri, maka kalau ada klaim juga lo tanggung sendiri lah, nggak usah minta gua untuk andil gitu ya bagian di sana itu. Nah perusahaan reasuransinya mulai terlibat pada saat di mana ya yang orange ini teman-teman gitu. Jadi asuransinya baru akan dapat bagian baik resiko, premi maupun klaimnya apabila ada resiko mulai melebihi angka 300 ini teman-teman. Gitu. Misalnya ada resiko 320 juta. Oke. Berarti perusahaan asuransi akan nahan sampai dengan level retensinya dia 300 juta. Sisanya kalau ada resiko 320 juta, sisanya berapa nih teman-teman yang akan menjadi porsi reses? 20 juta. 20 juta ini akan menjadi porsinya reas, 300 juta akan menjadi porsinya perusahaan asuransi. Oke, pertanyaan kedua, kalau ada resiko sampai dengan 400 juta, porsi perusahaan asuransi berapa? 300 juta. Reasnya berapa? 100 juta. Oke. Kalau ada resiko sampai dengan 1 miliar. 300 punya perusahaan asuransi, 700 juta punya reas. Oke. Satu-satu say. Antri saya.
Gak apa-apa, biar rame. Gak enak soalnya aku ngomong sendiri. Aku senang banget kalau ada yang nyaut-nyaut kayak gini nih. Merasa nggak ngomong sendiri. Pertanyaan kedua, kalau ada resiko 200 juta, berapa porsi retensi perusahaan asuransinya, berapa porsi reasnya? 200 juta. 100 juta di perusahaan asuransi aja, Pak. Oke, kalau ada resiko 200 juta, ya semuanya kan diretensi atau ditahan oleh perusahaan asuransi. Kalau ada resiko 250 juta? Sama, Pak. Dipegang sama perusahaan asuransi. Oke, ada resiko 10 juta? Dipegang sama perusahaan asuransi, Pak. 299 juta? Sama, Pak. Sama, 300 juta? Asuransi juga, Pak. Sama, perusahaan asuransi juga. Oke. Reasnya nggak dapat bagian? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Karena Oke. ketentuannya dia kan di atas, tunggu di atas itu kan, Pak. Tapi Oke. Pak, berarti lebih enakan pakai yang treaty proporsional yang itu kan, Pak, yang quota share itu. Yang sebelumnya Iya. daripada yang ini. Tapi kalau quota share lo akan banyak ngasih premi ke reasuransi, Nes. Iya kan? Oh, jadi tujuannya kalau proportional surplus yang ini nih supaya kita lebih banyak untung ya, Pak ya? Benar, karena kita punya area yang preminya ini kita bisa tahan sendiri. Karena resikonya kita tahan sendiri, maka preminya juga kita punya hak untuk menahan premi itu sendiri. Namun konsekuensinya kalau ada resiko di area sini yang klaimnya juga kita harus retensi sendiri. Gitu. Oh, oke, Pak. Tapi kelebihannya ya ini, preminya ini akan kita nikmati sendiri, kita nggak perlu bagi ke reasuransi. Kalau quota share, kita aman nih, lebih gampang juga, karena ya yus lah, mau ada resiko besar, mau ada resiko kecil, kita dapat backup dari reasuransi nih, gitu ya, sesuai share-nya. Jadi kalau ada klaim, ya mau itu klaim besar ataupun klaim kecil, kita bisa nagih ke reasuransi nih, karena resiko dan preminya juga kita bagi ke reasuransi nih kalau quota share gitu. Tapi kelemahannya di quota share ini nggak ada premi yang kita keep sendiri nih. Mau itu premi dari resiko besar maupun resiko kecil, kita selalu bagi ke reasuransi, sehingga kalau dihitung biaya perusahaan asuransi itu bakalan gede gitu ya, biaya premi reasuransinya, karena hampir semua resiko ada premi reasuransinya. Reasnya ya seneng gitu ya, seneng akan dibagi premi reas terus gitu kan. Tapi dari sisi perusahaan asuransinya ya jadi boros, karena premi reasuransinya pasti akan gede gitu, karena semuanya ada premi reasnya. Sebaliknya nih kalau surplus seperti ini, kalau ada resiko yang di bawah sini ya dia nggak perlu bagi ke reas gitu kan, sehingga ya si reas ini baru akan kebagian resiko premi maupun klaimnya pada saat ada resiko di atas retensi ini 300 gitu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini 300 juta ini merupakan sifatnya opsional ya, teman-teman. Artinya ini negotiable. Bisa dinego sesuai dengan kebutuhannya perusahaan asuransi, sesuai dengan kemampuan modal atau kemampuan finansial, kemampuan melakukan analisa resiko dari si perusahaan asuransinya. Itu artinya ini bisa ada di level 500 boleh, ada di level 1 miliar boleh juga gitu ya retensinya perusahaan asuransi. Di level 2 miliar boleh juga itu kalau dia modalnya gede dan dia misalnya underwriter-nya udah jago, perusahaannya udah established lama, udah pinter gitu ya menganalisa resiko, dia mau retensinya 2 miliar gitu boleh-boleh aja. Jadi angka 300 yang ada di sini di contoh ini nggak baku nih teman-teman, nggak saklek gitu ya. Tidak artinya kalau setiap surplus bagiannya perusahaan asuransi selalu 300, nggak seperti itu. Angka ini bebas-bebas saja, tergantung negosiasi. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, teori yang kedua, teori selanjutnya adalah kalau di quota share itu blong-blongan ya, kayak sarung gitu ya kapasitasnya ya, gini ya, kayak sarung aja gitu.
Cuman membagi aja bagiannya asuransi berapa persen gitu ya. Bagiannya reas berapa persen. Misalnya ini 20, ini 80%. Udah kayak sarung aja gini porsinya. Limitnya misalnya sampai berapa? 10 miliar ya udah kayak sarung aja gini. Nah, kalau surplus teman-teman, surplus itu kayak kalau teman-teman pernah makan kue lapis gitu ya. Gitu ya. Misalnya ini retensinya 300 nih kayak di contoh ini 300 juta. Surplus itu ada namanya lapisan-lapisan yang dinamakan dengan line. Teman-teman. Line surplus namanya. Line surplus. Gitu. Line ini cuman buat menggambarkan saja teman-teman. Line ini merupakan kelipatan dari retensi dari perusahaan asuransi, teman-teman. Misalnya di sini retensinya 300, maka line pertama ini di sini adalah 300 juta. Itu teman-teman. Line kedua, kalau misalnya perusahaan asuransi itu mau bikin kapasitas sampai dengan 900, ya kan? Ini 300. Kenapa 900? Retensinya 300. Line 1 300, line 2 300, total 900 juta. Ini line kedua. Nah, pertanyaan saya, line ketiga, intervalnya berapa nih teman-teman? 300 Pak. 300 juga. Sehingga kapasitas surplusnya menjadi berapa teman-teman? Sampai sini, kalau tadi sampai sini 900, sampai sini berapa? 1 miliar 200 juta Pak. 1,2 miliar. Oke. Kalau mau bikin 1,5 miliar nih, saya balik. Maka dia harus nambah lagi nggak nih? Nambah berapa teman-teman? 300. Nambah 300 lagi. Artinya dia harus nambah lagi sampai dengan line keempat. Benar, kayak roti lapis persis. Harus sama tebelnya. Nah, tebelnya seberapa tebel? Tebelnya ini tergantung dari retensinya. Kalau retensinya 300 juta, maka masing-masing lapis ini yang dinamakan line surplus, ini juga 300, 300, 300, 300. Gitu teman-teman. Jadi ini merupakan kelipatan dari jumlah dari nilai retensinya. Itu nggak bisa surplus itu di sini misalnya 1,2 terus line 4-nya cuma 100 gitu. Jadi total kapasitasnya 1,3. Nggak bisa, surplus nggak bisa seperti itu. Misalnya line 1 300, line 2 juga 300, ini tambah ini 600, tambah retensi 900, line 3-nya tambah 300 jadi 1,2, terus dia mau line 4-nya cuma 100 juta gitu. Nggak boleh, nggak bisa. Line ini harus sesuai dengan kelipatan retensinya. Kalau retensinya 300, ya ini 300, 300, 300, 300. Itu teman-teman. Tergantung kebutuhannya, mau bikin kapasitas sampai berapa. Kebetulan misalnya dia cuma butuh kapasitas atau untuk menjamin resiko sampai dengan 1,2 M, ya dia cukup dengan sampai dengan line ke-3 saja. Kalau dia butuh sampai dengan 1,5 kayak tadi, ya dia mesti nambah sampai dengan line ke-4. Kalau dia butuh sampai dengan nilai 1,8 nih teman-teman, maka line surplusnya sampai berapa teman-teman? Tambah lagi. Berapa? Line ke berapa berarti? Line 5. Line 5. 300. Kalau mau 2,1? Nambah. Line 6 Pak. Line 6. Ya. Pokoknya nambah-nambah terus deh. Nambah-nambah terus deh. Gak ada habisnya ya. Oke. Sekarang latihan line nih teman-teman. Kita lupakan yang ini dulu. Kita misalnya mau retensinya berapa? Teman-teman. Teman-teman mau set retensi berapa nih? Untuk surplus. Yang abu-abu ini mau teman-teman set di angka berapa? 500? Boleh Pak. Setelah Bapak. Yo, saya nanya ya. 500 aja Pak. Kalau Oke. terserah Bapak nanti. Retensi adalah
500 juta. Oke. Kalau saya mau bikin kapasitas sampai dengan 2,5 miliar, perlu berapa line surplus, teman-teman? Retensinya 500. Ya, Empat, Jerry. Pak. 4. Lain 4, 4 line Pak. surplus. Gini ya, Der ya. 5. 5, Pak. Aduh. 5 apa 4? 4, 5, Pak. Pak. 4. 4 apa 5? 4, Pak. 4. Oke, kita hitung. Line 1 berapa? 500. 100. Line 2 berapa? 500. 500. Line 3? 500. Line 4? Oh iya. 500. Kita Oh, iya. jumlahin. Berapa nih retensi 500 tambah 500? Line 1 Satu. Tambah 5M. tambah line 2 1,5 tambah line 3 2M 2M. tambah line 4 2,5. 2,5. Udah benar belum? Udah pas belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nesya, tadi kamu nyebut sampai Iya. dengan line 5 karena Aku kamu nggak Nggak masukin menghitung. retensinya. Yes. Hati-hati ya di sini ya. Iya, Pak. Oke. Oke, udah paham tentang teori kapasitasnya surplus, ada retensi, ada line. Ingat-ingat, line-nya kayak lapis, kue lapis legit gitu ya. Ada kelipatan dari retensinya yang merupakan line gitu. Jumlah lainnya berapa? Ya tergantung kapasitasnya mau dibikin berapa gitu. Seperlunya perusahaan asuransi dia butuhnya mau nutup resiko sampai dengan seberapa besar. Tuh. Oke. Sekarang buat latihan lagi nih teman-teman. Kalau mau bikin kapasitas sampai dengan 3,5 miliar. Line surplusnya sampai dengan line surplusnya sampai dengan berapa teman-teman? Berapa line perlunya? 6, Pak. Pak. Oke, ada tambahan 2 lagi ya di sini ya. Line 5, line 6. 3M-nya adalah surplusnya, setengah M-nya 500 jutanya adalah retensi. Oke, clear ya sekarang ya. Langsung aja latihan ya teman-teman, biar enak ya. Iya, Pak. Oke, kita mau coba kita bikin ini kosong dulu ya. Oke. Oke, kita coba latihan ya sekarang ya. Surplus sudah mulai paham nih, teman-teman, step by step. Oke. Sekarang kita mau ngitung ya teman-teman. Jadi soalnya adalah bahwa treaty reasuransi surplusnya itu adalah gini ya modelnya. Retensinya adalah berapa teman-teman? Mau berapa? 200, Pak. 200. Oke, 200 juta. Nah, 200 juta gede, Nes. Itu gajiku 20 tahun. Retensi 200 juta. Terus dia terdiri dari 4 line ya, teman-teman. Ini line 1, line 2, line 3, line 4. Jadi total limitnya berapa teman-teman kapasitasnya? 1M, Pak. 1 miliar. Oke. Ya. 200. Oke. Ini soalnya adalah surplus dengan retensi 200, 4 line dengan total limit dari treaty surplusnya adalah 1 miliar. Oke. Sekarang kita mau ngitung ya teman-teman, spreading
premi. Spreading resiko dulu ya, sorry. Resiko, premi, dan klaim. Ya kan? Ntar aku pindahin dulu pesertanya. Ini perusahaan asuransi, ini perusahaan reasuransi. Oke, ini treatmentnya ini ya. Yang pertama, misalnya ada resiko sebesar 300 juta risknya. Ada preminya adalah, misalnya preminya adalah berapa? 6 juta preminya. Ya. Terus ternyata ada klaim. Klaimnya adalah 210 juta nih teman-teman. Itu tuh. Misalnya ya, ini adalah sebuah mobil gitu, mobil apa deh, Expander lah 2021 atau tahun 2020. Harganya kan 300-an juta tuh. Untuk asuransiin mobil itu preminya adalah 6 juta, teman-teman. Itu rate-nya 2% gitu misalnya ya. Sehingga preminya adalah 6 juta. Dan mobil itu amit-amit gitu tiba-tiba mengalami kecelakaan di jalan, teman-teman. Jadi di jalan tol kebetulan kecelakaannya rusak parah. Sehingga biaya perbaikannya adalah 210 juta nih. Klaimnya 210 juta. $210 juta klaimnya. Oke. Teman-teman, ada yang mau coba menghitung? Yang pertama dulu, teman-teman. Siapa nih yang mau coba pertama ngitung spreading resikonya? Ini asuransi, ini reasuransi. Yuk. Ada yang mau coba spreading resikonya nih? Kalau dimasukkan ke sini, resiko 300 juta ini, berapa retensinya, berapa porsi reasuransinya? Coba Pak, itu dalam bentuk nominal ya Pak ya? Nominal dulu. Asuransinya kan 200. Oke. Asuransinya 100. Oke, 100 juta. Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman, karena ini porsinya harus sama nih teman-teman. Nanti teman-teman mesti ngitung premi, mesti ngitung porsi klaimnya, baik porsinya asuransi maupun porsinya reasuransi. Maka yang paling gampang adalah teman-teman memporsentasekan ini teman-teman. Itu. Berdasarkan spreading resiko ini, langkah selanjutnya untuk menghitung premi dan klaim, cara paling gampang adalah teman-teman bikin persentase nih teman-teman. 200 juta ini porsi asuransinya berarti berapa persen dari total resiko 300 juta teman-teman? 100%, Pak. Hah? 100%. Resikonya 300 juta nih. Perusahaan asuransi hanya meretensi 200 saja. Ada resiko 300, asuransi kebagian 200. Nah, bagiannya asuransi ini berapa persen dari total resiko 300 juta? Teman-teman. Ya. Berarti di sini kalau dibikin rumus kan berarti 200 dibagi berapa teman-teman? 300 dikali 100%. Jadi berapa teman-teman? 2/3. 2/3 itu berapa teman-teman? Gak enak ya. Gak enak ya. Kita ganti aja ya resikonya ya Nes ya. Ganti aja, Pak. Nilai jelek. Nilainya jelek. Nggak tahu siapa. Kayaknya orang jelek juga yang milih tadi ya. Kita pakai 400 saja ya teman-teman. Buat contoh dulu ya. Biar gampang. Oke. 400 spreadingnya, asuransinya berapa Nes? Ulang Nes. Retensinya 200.
Reasnya kebagian berapa? 200. Maka kalau kita pakai rumus tadi, maka kalau perusahaan asuransinya kebagian 200 juta dari total resiko itu 400 juta, asuransinya ini kebagian berapa persen, teman-teman? 50%, Pak. 50%. Asalnya dari mana? 200 per 400 dikali 100%. Kali 100. Sama dengan berapa? 50%. Ini juga 50, Pak. sama, 50%. Rumusnya dari mana? Sama. Ini ya. Oke. Jadi teman-teman di sini sudah punya pegangan nih. Bagiannya asuransi 50, bagiannya reasuransi 50. Dengan treaty surplus OR 200, berapa nih? 4 line, ya kan? Dengan total kapasitasnya 1 miliar. Selanjutnya pertanyaannya, Nesha diam dulu ya, gantian ya. Ya, Pak. Ada yang mau coba yang lain? Kita udah dapat spreading resikonya. Kita ingat nih, ini masuknya treaty proporsional atau non proporsional ya? Oh iya, treaty proporsional. Kuncinya treaty proporsional itu apa? Ya harus sesuai porsinya. Porsinya sama. Itu secara proporsional, porsi asuransi dan reasnya sama. Apanya yang sama? Porsi bagian resiko, bagian premi maupun bagian klaim. Ya kan? Rumusnya gitu kan, kalau kita bicara treaty proporsional. Sehingga kalau treaty ini di surplus ini, treaty proporsional surplus ini, bagian resiko asuransinya adalah 50%, bagian reasnya adalah 50%, maka kalau preminya ini 6 juta, berapa bagian asuransinya? Saya boleh jawab, Pak? Boleh. 3 juta, Pak. 3 juta dari mana? 3 itu 50%, Pak. Benar, 50% kali 6 juta. 6 juta. Berapa? 3 juta. Reasnya? Sama, 3 juta. 3 juta. Oke, pertanyaan ketiga. Tadi dibilang, karena treaty surplus ini masuk ke kategori treaty proporsional, maka porsi asuransi dan porsi reasnya sama. Apa yang sama? Resiko, premi, dan klaim. Ya kan? Resikonya 50% masing-masing. Preminya juga bagian 50% masing-masing. Maka kalau ada klaim sebesar 210 juta dari resiko total 400 juta ini, ya, gitu ya. Berapa bagian klaim yang harus diretensi oleh perusahaan asuransi? Ya, Dery, mau coba, silakan. 105, Pak. 105. Dari mana, Der? 50% kali 210, Pak. Kali 210 sama dengan 105 juta, Pak. bagiannya reas berapa, Der? Sama, Pak. Sama. 105 juta, Pak. 105 juta. Oke. Pelan-pelan ya. Dari sini ada yang belum paham? Silakan. Kalau ada yang belum paham, bilang aja. Nggak pahamnya di mana, kita bikin sampai paham. Kayaknya udah jelas semua ya? Udah paham semua? Udah, Pak. Oke, gampang juga kan? Lumayan. Main. Oke. Sekarang contoh lagi biar ngotok nih. Contoh lagi biar ngotok. Kita akan cari berapa premi, porsi resiko, porsi premi maupun porsi reasnya. Kalau tadi resikonya 400 juta, preminya 6 juta, klaimnya 200 juta, 10 juta. Sekarang misalnya resikonya adalah, ini tadi berapa nih? 1M ya. Ada resiko sebesar 800 juta, teman-teman. Preminya adalah
preminya adalah 12 juta. Terus kebetulan ada klaim nih. Klaimnya adalah misalnya ini mobil ya, mobil Alphard gitu ya, mobil Alphard nilainya 800 juta, preminya untuk bayar premi all risk gitu ya, adalah 12 juta. Ternyata Alphard ini kecolongan nih, dimaling spionnya nih teman-teman. Sehingga untuk ganti rugi beli dan pasang spion baru lagi misalnya adalah 10 juta klaimnya. Oke, kita coba nih. Dengan surplus retensi 200 juta, dengan limit sampai dengan 1 miliar, 4 line surplus, kira-kira berapakah porsi share resiko dari perusahaan asuransi kalau ada resiko 800 juta? Berapa retensi asuransinya? Teman-teman. Nesya boleh deh, Nes. Halo? Oke, kita bicara nominal dulu, Nes. Pelan-pelan, Nes. 200 juta. 200 juta ini berapa persennya? Dari mana rumusnya? Kali 100. Porsi reasnya berapa? Nominal dulu, Nes. 600. So, kalau dibikin persentase berapa? Dari 100%. Iya benar. Rumusnya. Kali 100 sama dengan 10%. Oke, yang lain. Bagian preminya berapa nih? Premi asuransinya teman-teman? Dari tadi nggak di-repeat. Berapa premi asuransinya nih kalau premi yang didapat dari mobil Alphard seharga 800 juta ini 12 juta. Premi bagian retensi asuransinya berapa? 3 juta, Pak. Berapa? 3 juta. Dari Ya. 25% dikali sama Oke. 12 juta. Reasnya? Lah, ini 9 juta. 9 juta. Ada klaim nih 10 juta. Berapa bagian dari asuransi klaimnya? Tadi nggak dibuka mic-nya. Klaimnya 10 juta teman-teman. Berapa klaim yang menjadi bagian perusahaan asuransi? Nih, dengan surplus retensinya 200, ada 4 line surplus sampai dengan 1 miliar. Klaimnya 10 juta. Spionnya dimaling orang, jadi ongkos beli spion dan pasarnya 10 juta. Berapa bagian asuransi? 2,5 juta, Pak. Dari mana? Itu 25% dikali 10 juta. Oke. Asuransinya berapa? 7,5 juta, Pak. 7,5 juta. Oke ya teman-teman. Nah di sini trikinya nih teman-teman, jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Mentang-mentang di sini klaimnya 10 juta, biasanya teman-teman tuh suka buru-buru gitu ya melihatnya, sehingga mungkin lihatnya, oh klaimnya 10 juta nih. Oh retensinya di sini surplusnya 200 juta nih. Loh, berarti klaimnya ini di bawah 200 juta dong. Ya udah, berarti 10 juta ini semuanya akan ditahan oleh perusahaan asuransi. Karena mungkin teman-teman mikir bahwa 10 juta ini di bawah 200 juta dong. Berarti karena di sini surplus retensinya 200 juta, ada klaim 10 juta, maka klaim ini akan menjadi retensinya perusahaan asuransi saja. Nah itu pemikiran yang salah teman-teman. Hati-hati di situ nanti kalau di soal gitu ya. Karena teman-teman lihat ini klaimnya kecil, retensinya 200 juta,
Oh ya, berarti ini semuanya klaimnya akan diretensi nih sama perusahaan asuransi gitu. Nah, nggak gitu ya teman-teman, hati-hati ya. Jadi teman-teman jangan melihat nilai klaimnya teman-teman, tapi tetap melihat porsi dari berdasarkan ini teman-teman, resikonya ini teman-teman. Resikonya ini dibagi ke asuransi dan dibagi ke reasnya itu berapa? Itu teman-teman. Jadi kalau secara resiko ini sudah dibagi, ada bagian asuransi, ada bagian reasnya, maka klaim sekecil apapun nih teman-teman, kalau preminya si reas udah kebagian, maka klaimnya ini juga harus menjadi bagiannya, harus ada yang ditanggung oleh reasuransi. Itu nggak peduli klaimnya cuma 1 juta misalnya gitu ya. Ini tetap harus ada yang ditagihkan ke reasuransi karena di sini si reasuransi porsi spreading resikonya udah dapat, preminya juga udah dapat, masa klaimnya nggak dapat gitu kan. Jadi hati-hati nih teman-teman, ini suka menjadi pengecoh ya gitu. Jadi teman-teman jangan terkecoh nih kalau ada klaim yang lebih kecil daripada resiko maupun retensi surplusnya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Yang terakhir deh. Yang terakhir nih sebelum kita tutup. Wah, pintar-pintar nih. Gua seneng banget nih kalau ngajar cepet seperti ini ya. Kalau bisa langsung ditangkep nih. Seneng lah gua kok punya mahasiswa pandai-pandai dan belajar menabung. Pandai dan suka menabung. Oke, sekarang kalau ada Pak, semoga nilai bagus, Pak. Amin. Kalau ada dua lagi deh. Kalau ada resiko misalnya tadi sama ya, surplus 200 juta ya teman-teman. Ini retensi 200 juta. Ya, Pak. Ada resiko 50 juta nih teman-teman. Preminya adalah 3 juta. Ada klaim misalnya, klaimnya total loss lah ya, 45 juta nih teman-teman. Ini risk, ini premi, ini klaim. Berapa porsi spreading resikonya nih teman-teman? Porsi perusahaan asuransinya berapa? Nih, masukkan ke sini. Berapa retensinya perusahaan asuransi? Yang mau coba? Ayo, jangan ragu-ragu, jangan terkecoh. Gak usah takut. Salah nggak akan bikin kalian di DO. Ayo, kira-kira berapa teman-teman kalau ada resiko 50 juta? Pak, Ya. 100, Pak. Hah? Resikonya cuma 50 juta nih teman-teman. Dimasukkan ke treaty surplus ini, retensinya 200 juta, ada 4 line, masing-masing line 200 juta sampai dengan kapasitas maksimal 1 miliar. 4%, Pak. Kenapa? 4%. Iya, Der. 4%. Iya, Pak, 4%. Salah. Kita bicara amount dulu, Der. Resiko 50 juta ini secara amount atau nilai yang menjadi retensi berapa nih? $20 juta, Pak. Berapa, Viv? 50 juta. 50 juta. Kalau di persentase, berapa persen? 100. 100%. Porsi reasnya berapa? 0%. 0, Pak. Kenapa? Karena kan Karena masih di bawah retensi, Pak.
Benar. Masih bisa sanggup perusahaan asuransi nahan. Benar. Karena sesuai perjanjian, perusahaan asuransi akan meretensi nih. Semua resiko di bawah 200 juta. Sampai dengan 200 juta perusahaan asuransi nggak butuh reas. Nah, 50 juta ini kan di bawah 200 juta kan? Iya, Pak. Sehingga perusahaan asuransi ini nggak butuh reas. Gitu. Sehingga resiko 50 juta ini akan ditelan sendiri, dimakan sendiri sama dia. Dia nggak perlu reas. Reasnya dibagi apa? Dibagi 0 aja. Gitu. Sorry ye, gua nggak bagi lu ye. Gitu. Gue masih mampu. Gua masih mampu, gua nggak perlu bantuan lo gitu kan. Oke, lanjut. Maka resikonya 100% akan diretensi. Reasnya 0. Ada premi 3 juta. Berapa porsi premi yang diretensi perusahaan asuransi? Sama aja, Pak, 100 3 juta. 3 juta, 100%. Reasnya dikasih nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Orang dia Kenapa nggak kan? ngambil resiko, Iya, dia nggak dapat Enak bagian aja. resikonya. enak aja dia enaknya aja. Masa kita yang gak enaknya? Iya. Oke, sekarang nggak enaknya nih, ada klaim nih. Klaimnya berapa nih tadi? 15 juta. Iya ya, 45 Pak. juta. 45 juta, Pak. Ya, ada klaim 45 juta. Berapa bagiannya asuransi? 45. 45. Oke, bagiannya reas? Nggak ada, Pak. Kenapa? Salah sendiri, karena lo preminya dimakan sendiri. Maka kalau ada klaim ya lo tanggung sendiri, gitu ya. Itulah. Gantian si Reas bilang gitu kan, pada saat misalnya lupa nih si perusahaan asuransi nagih nih ke sini. Gua ada klaim nih, gua tarik ya ke lo gitu kan. Reasnya akan bilang enak aja. Lo lihat dong resikonya berapa tuh. Resikonya kan di bawah retensi lo sendiri. Preminya lo makan sendiri, masa klaimnya lo nagih ke gua gitu kan reasnya. Lo rasain sendiri tuh klaim gitu kan. Oke, satu lagi sebelum kita tutup nih teman-teman. Satu lagi contoh ya. Ayo, Pak. Semangat banget. Oke, resikonya adalah, sebentar. Resikonya adalah 1,2 M. Preminya adalah oke, 1,5 aja deh. 1,2 ini nggak enak ya 1,2. Jadi enaknya ada di 1,5. 5. Kemana? Ya, 1,5 deh. Nanti kalau perlu kalkulator pakai kalkulator deh ya. Iya, Teman-teman. Pak. Tolong dibantu ya, prok nanti ya. Kalau perlu Pakai sulap. 1,5. Preminya taruhlah nilai preminya adalah berapa ya? Prok. Berapa nih preminya berapa? 30 juta lah taruh. Preminya 30 juta. Terus ada klaim. Klaimnya adalah 750 juta. Wah, agak keriting semua nih angkanya. Tadi enak gampang. Tapi kalau ujian kan nggak bakalan angkanya segampang tadi kan. Iya. Kita sekarang latihan yang agak susah nih teman-teman. Dengan angka-angka yang agak keriting nih. Oke, ada yang mau coba secara tetap resiko? 200 ya, Pak ya? Hah? Yang surplusnya ini tetap 200 yang paling bawah itu ya? Tetap 200 sampai limit ininya adalah 1 M ya, ada 4 line gitu. Masing-masing line adalah 200 juta, maksimalnya 1 miliar.
Ini resikonya 1,5 M. Teman-teman. Nah, enak 1,5 M nih teman-teman. Benar-benar keritingnya nanti 1,2 aja deh, biar gampang. Katanya biar susah. Waduh deh. Yuk teman-teman. Berapa porsi retensinya nih teman-teman? Retensi surplusnya berapa teman-teman? Amount-nya dulu nilainya. Kalau 1,2 ini dimasukkan ke sini ya. Nih, 200 juta, Pak. 200 juta. Berapa persennya? Berapa persen? Bentar, Pak. ,6,6. Oke. Dari Dari 200 juta 200 per 1.200.000.000. bagi 1,2 1,2. kali 100%. Sama dengan berapa? 16,6. 16,6%. Ya, 200 juta ya, Nes ya, Ya, Pak. retensinya. Terus bagian reasuransi surplusnya. Asuransi SPL ya, saya singkat ya di sini ya. Bagian reasuransi surplusnya berapa teman-teman dari resiko 1,2 ini? 1 M, Pak. 1 M. Berapa persen, Nes? 83,4%. 83,4%. Serius, Nes. Serius, Pak, kan 100 dikurangin 16,6. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau ada resiko 1,2, kita masukin ke sini, ke surplus retensi 2, terus, bukan dong, Nes. Surplusnya berapa nih, reasnya, Nes? 1 M. 1 M, masa? Di sini padahal si surplusnya cuma punya 4 line surplus nih. Kalau dijumlah berapa nih? Oh iya. Oh Dia cuma iya. sisanya 800, berarti dia harus nambahin lainnya, Pak ya? Enggak, kita bicara surplusnya mentok segini dulu nih. Jadi Oh, berapa berarti nih dia ngambil porsi reasnya? 800. 800. Iya. Berapa persen, Nes? 66,6. 66,6%. Iya. Nah, sekarang kalau treaty-nya sekian, ya ada resiko sekian, kira-kira sudah mencukupi belum? Belum, Sudah Pak. habis belum nih resikonya? Belum, Pak. Sisa berapa? 200 juta, Pak. 200 juta, berarti di sini ya? Ya kan? Iya, Pak. 200 juta nih di atasnya. Maka 200 juta ini namanya sisa atau bahasa asuransinya apa teman-teman? Excess. Excess. Oke, sisa atau excess. Biasanya diapain nih teman-teman pertanyaannya kalau ada Di top excess up ini? ya, Pak. Fakultatif kan biasanya. Fakultatif. Di top Fakultatif. Iya. up, benar. Top up dengan cara Fakultatif. fakultatif. So, kita bicara di sini berarti secara tabel ada tambahan nih, reasuransi fakultatif. Tatif. Nah, reasuransi fakultatifnya kebagian berapa nih? 16,8%. Oke, atau secara amount 200 juta. Kalau Iya. dipresentasikan 200 dibagi 1,2 jadi 16,6. Cara ngeceknya adalah ini harus 100% nih teman-teman persentasenya kalau dijumlahkan. Ini 16,8, Pak. Ditambah ini, maka totalnya ini harus 100%. Ya selisih dikit nggak apa-apa lah, Nes. Gitu 16,6667 lah, gitu kan? Iya, Di Pak. sini juga 66,6667 gitu. Di sini juga Iya, sama. Pak. Oke. Udah paham ya teman-teman? Jadi Paham, Pak. kalau surplusnya ini mentok 1 M ya ini nggak akan bisa nambah teman-teman. Jadi misalnya ada resiko di atas 1 miliar, maka top up-nya caranya dengan cara melakukan proses fakultatif.
fakultatif, bukan dengan cara menaikkan line surplusnya gitu. Jadi karena ini kan perjanjian ini sudah dilakukan di awal tahun nih, gitu kan. Misalnya ini berjalan sudah 6 bulan, kalau ada resiko yang lebih besar, ya perusahaan asuransi dan perusahaan asuransinya itu sudah komit bahwa kerjasama treaty surplus ini untuk resiko sampai dengan 1 miliar. Nggak bisa serta-merta di tengah jalan dinaikkan menjadi 1,2 nih, tambah 1 line lagi nggak bisa gitu, karena treaty-nya udah jalan, teman-teman. Sehingga top up-nya adalah dengan cara menjual resiko ekses ini atau sisa tadi ini per kasus dengan cara melakukan proses fakultatif tadi. Gitu. Nah, kapan menambah treaty surplusnya seandainya memang dibutuhkan tambahan line 5 gitu ya menjadi total 1,2 biasanya adalah nanti di tahun depan pada saat kita melakukan proses perpanjangan treaty surplus, kita akan bilang ke perusahaan asuransi, hey Reas, ternyata gue banyak resiko yang lebih dari 1 miliar nih, gue banyak resiko yang 1,2, 1,1, 1,2 gitu kan. Jadi gue mau minta tambahan line surplus ya, nanti di 2023 saya mau bikin treaty line surplus saya menjadi nambah 1 line lagi, menjadi 5 line dengan retensi 200 juta, sehingga total limit treaty surplus saya menjadi 1,2 gitu. Tapi kalau ada resiko per resiko seperti ini, melakukan top up-nya dengan cara fakultatif. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya nih, yang kedua, preminya 30 juta. Berapa premi asuransi yang diretensi nih? Yang menjadi retensinya perusahaan asuransi. Halo? 4.980.000 Pak. Oke. 4 juta 4,9 ya. Iya Pak. 98. Surplus berapa? Dan 8 ya, Nes. Iya Pak, itu 98 Pak. Nah, Oke, surplusnya berapa? 19,98 9 juta. Fakultatifnya sama ya, sama ini. Iya. Oke. Klaimnya nih, ada klaim 750 juta. Berapa porsi klaim retensi asuransinya? Rp124.500.000. 124,5 juta Pak. Oke. Porsi klaim untuk reasuransi surplusnya berapa? 499,5 juta Pak. Porsi fakultatifnya sama. Sama. 124,5 juta. Oke. Selesai deh kita belajar surplus. Gampang kan? Gampang Pak. Gampang lah, nggak ada yang sulit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain nih sebelum kita tutup? Ada yang masih belum paham? Nggak usah malu. Mana ada yang mau ditanyain? Kita bikin paham malam ini. Ayo. Alhamdulillah, ternyata sudah paham semua. Oke, ya wes, kita tutup ya. Mantap ya, teman-teman. Kita tutup acara kita malam ini. Ini kita 20 orang ya. 19 Pak. 19 ya, ada yang nggak masuk ya, banyak ya malam ini. Ya mungkin Pak. Bentar ya, gua capture dulu ya teman-teman, sebentar. Nah, saya stop sharing dulu.